Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya siapa ya? Narendra. Mari silakan. Baiknya kita sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, di sini saya akan presentasi terlebih dahulu. Abdul, Hadir. Amanda, Hadir. Curul, Hadir, Pak. Gita, Hadir. Nadia, Hadir. Narendra, Hadir Pak. Nia, Hadir. Ninda, Hadir, Pak. Zara. Hadir. Berarti ini ada semua ya. Oke, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Menjelaskan sesuatu, Pak. Nah, strukturnya apa aja? Ada tiga. Identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, pada teks deskripsi ada tiga jenisnya apa aja? Sebenarnya pada lupa ya. Iya, Pak. Di jenis teks deskripsi ada tiga, yaitu ada deskripsi spasial, deskripsi subjektif, dan deskripsi objektif. Nanti besok dipelajari lagi ya. Baik, Oke. Pak. Sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu cerita fantasi. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi cerita fantasi, saya akan memperlihatkan sebuah video. Silakan untuk Sang Angsa Ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malamnya nasib saya itu hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memelihara. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, kau bisa tinggal di sini, wahai angsa. Nanti akan kuberikan makanan untukmu. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, burung emas. Ternyata kau adalah angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Pak, apakah telur emas ini termasuk ke dalam emasmu? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, benar. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat
banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak agar aku cepat kaya raya. Aku akan membelah isi angsa ajaib ini untuk mengeluarkan semua telur emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk membeli angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib itu. Sang angsa ajaib pun kini telah mati. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sifatnya yang serakah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi setelah melihat cerita fantasi yang tadi, bagaimana pendapat kalian? Aneh karena angsa bertelur emas. Nah itu. Jadi apa yang membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lain? Dan tidak masuk akal juga. Mas ada angsa yang bisa bertelur emas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi. Pertama pengertian. Teks cerita fantasi adalah teks berisi cerita yang didasarkan pada imajinasi penulis, yang mana sangat-sangat tidak sesuai dengan kenyataan, di mana logikanya itu tidak ada dan sangat tidak masuk akal. Seperti itulah teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini itu termasuknya dalam jenis teks fiksi ya, yang bergenre fantasi. Nah, tujuannya adalah kan teks fantasi ini kan berdasarkan imajinasi penulis, yang mana sesuai dengan khayalannya penulis. Jadi ya jelas tujuannya ya hanya sekedar untuk menghibur para pembaca saja, serta untuk meningkatkan daya imajinasi pembaca. Untuk apa saja? Mungkin pada bagian struktur. Nah, untuk strukturnya sendiri pun juga sama ya, sama seperti teks fiksi pada umumnya, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi dan ending. Di sini ada yang tahu orientasi itu apa? Yang pengenalan dalam tokohnya, latarnya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya komplikasi, apa itu komplikasi? Mulai masalah mulai muncul dan sampai pada tahap puncaknya permasalahan. Lalu selanjutnya resolusi, apa itu resolusi? Di mana mulai menyelesaikan permasalahan yang ada di bagian komplikasi. Lalu yang terakhir ending, mana itu pada bagian akhir cerita, di mana ceritanya bisa berakhir bahagia maupun menyedihkan. Nah, lalu selanjutnya unsur intrinsik, ini sama juga seperti teks fiksi pada umumnya. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan, tapi kalian yang menjelaskan.
Jadi ya silakan kalian boleh membuka buku atau mencari di Google atau di AI terserah. Dimana saya ingin kalian benar-benar paham mengenai unsur intrinsik ini. Jadi begitu. Jadi apa tema? Ada yang tahu apa itu tema? Ya benar, gagasan pokok. Jadi pada bagian tema itu paling utama ya, yang menjadi landasan utama dalam suatu cerita fiksi. Nah, selanjutnya ada bagian alur. Apa itu alur? Jalan cerita. Jalan cerita dari awal hingga akhir. Dan yang lalu ada bagian tokoh dan penokohan. Apa? Ya, tokoh dulu. Nah, yang berapa macam dengan tokoh adalah pelakunya. Selanjutnya amanat. Bentar, bukan latar dulu. Ya, apa aja? Berisi tentang kapan terjadinya cerita tersebut, suasana adalah bagaimana suasana itu dibangun, caranya dan dia Nah, selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa? sesuai yang disampaikan dalam suatu cerita. Berarti sudah paham semua ya. Nah, alasan kenapa saya ingin kalian paham mengenai unsur intrinsik ini adalah karena saya akan memberikan sebuah penugasan yaitu menganalisis unsur intrinsik, di mana ini nanti analisisnya secara berkelompok ya, di mana kelompoknya dibagi jadi tiga kelompok, dan nanti setelah itu akan dipresentasikan juga. Nah, jadi mungkin langsung dibuat dulu aja kelompoknya, menghitung 1 sampai 3 dari mana? Oh ya, dimulai dari Mas Alendra. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, nanti duduknya 1, 2, 3 ya, belakang atau belakang. Di sini saya akan memberikan sebuah video dan akan menyaksikan dan menganalisis. Gadis berjubah merah. Gadis berjubah merah. Alkisah adalah seorang gadis kecil yang selalu memakai jubah merah saat keluar rumah. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah desa dekat hutan. Suatu hari, ibu meminta si gadis berjubah merah untuk mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Ia pun segera pergi untuk menemui sang nenek yang tinggal di tengah hutan dengan membawa kue buatan ibu. Ibu berpesan agar gadis berjubah merah berhati-hati dan tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Si gadis berjubah merah sangat menikmati perjalanannya menyusuri hutan sambil bernyanyi dengan riang. Dia tidak menyadari bahwa ada yang sedang mengintainya. Tiba-tiba dari balik pohon muncul seekor serigala besar yang menghampiri si gadis berjubah merah. Serigala itu bertanya, apa yang gadis itu lakukan sendirian di tengah hutan? Si
gadis berjubah merah nenek dan langsung mengetuk pintu. Nenek yang mengira cucu yang dinantinya telah tiba pun langsung membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, serigala langsung melompat dan menentang nenek. Asalkan memberikan perlawanan, nenek akhirnya terjatuh dan pingsan. Serigala langsung menemukan nenek di dalam lemari. Serigala lalu menyamar sebagai nenek. Dia menggunakan pakaian dan pernak-pernik yang biasa digunakan nenek dan mengubah nada suaranya seperti suara nenek. Beberapa waktu kemudian, si gadis berjubah merah datang dan mengetuk dulu. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak mendapat jawaban, si gadis berjubah merah akhirnya masuk dan langsung menghampiri nenek yang terbaring di tempat tidur. Namun, si gadis berjubah merah merasa ada yang aneh. Nenek tidak tampak seperti biasanya. Tubuh nenek tampak besar, telinganya terlihat panjang, mata dan tangannya tampak sangat besar, dan mulutnya pun sangat lebar. Gadis berjubah merah menyadari bahwa itu bukanlah neneknya dan langsung berlari keluar rumah tepat sebelum sang serigala menerkamnya. Si gadis berjubah merah berlari sambil berteriak minta tolong. Kebetulan sekali ada pemburu yang sedang lewat. Dia bergegas menghampiri gadis kecil itu. Gadis berjubah merah pun menceritakan semuanya. Pemburu langsung mengejar serigala tersebut. Serigala yang melihat kedatangan pemburu seketika lari dan kabur ketakutan. Gadis berjubah merah kembali masuk ke rumah neneknya. Dia mencari keberadaan neneknya. Tak membutuhkan waktu lama, gadis berjubah merah berhasil menemukan nenek yang bisa mengikat serigala di dalam lemari. Silakan dulu dikerjakan. Waktunya itu 5 menit saja. Singkat saja, tidak perlu banyak-banyak. Dulu aja Pak. Kan banyak pemburu kan. Kalau ada yang bercerita langsung tanya saja ya. Cobain lagi. Sudah selesai semua ya? Jadi karena sudah selesai semua, silakan untuk perwakilan mempresentasikan. Urut kelompok saja ya, dari nomor 1, 2, 3. Iya, benar. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 1. Dari tema yang dari unsur intrinsik tema, jawabannya di sini berhati-hati dan juga jangan mudah percaya. Itu untuk keterkaitan tema dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu alur, bagaimana terjadinya konflik. Awalnya di sini ada kita menjawab garis berjubah merah diberikan pesan namun lupa dan melanggar. Kemudian untuk yang ketiga, latar, di mana peristiwa dan kapan peristiwa utama terjadi itu utama ada di hutan dan juga rumah nenek. Untuk peristiwa utamanya di rumah nenek. Dan yang keempat ada tokoh dan penokohan, siapa saja tokohnya dan sifat tokoh utama.
tokohnya ada gadis berjubah merah, nenek, serigala, pemburu, dan juga ibu. Untuk sifat tokohnya polos atau naif. Kemudian yang kelima yaitu amanat. Amanatnya di sini kami berkesimpulan bahwa jangan mudah percaya dan hati-hati jika berkeluar sendiri. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dinda, perwakilan dari kelompok 2. Izin menyampaikan jawaban dari kelompok 2. Untuk tema dari cerita tersebut, dalam video tersebut bertema tentang kekeluargaan. Bagaimana keterkaitan tema tersebut dengan kehidupan sehari-hari, yaitu keterkaitannya dengan adanya kasih sayang dengan keluarga dan orang lain. Untuk alurnya, alur maju. Bagaimana awal terjadinya konflik dalam cerita pada video tersebut, menceritakan kejadian dari awal hingga akhir cerita. Untuk latarnya, latar tempat di hutan, latar suasana siang hari, latar tempatnya juga di rumah nenek. Untuk tokoh dan penokohan, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita, yaitu serigala, nenek, gadis berjubah merah, pemburu, dan ibu. Bagaimana sifat tokoh utama dalam cerita tersebut? Sifat tokoh utama yaitu gadis berjubah merah, yaitu mudah percaya dengan orang lain yang baru ia kenal. Untuk amanatnya, atau pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut, yaitu jangan mudah percaya dengan orang asing atau orang yang baru kita kenal. Terima kasih. Baik, saya ambil perwakilan dari kelompok 3. Untuk temanya yang ada dalam video tersebut, kami menjawab perkeluargaan. Bagaimana keterkaitan tema tersebut dengan kehidupan sehari-hari, kami menjawabnya jangan mudah percaya dengan orang baru dan selalu berhati-hati. Untuk alurnya yang terjadi dalam video yaitu gadis berjubah merah tidak mendengarkan pesan nenek. Untuk latar peristiwa yang terjadi yaitu hutan rumah nenek. Untuk latar kapan peristiwa utama dalam cerita terjadi yaitu pagi hari. Yang keempat itu tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada nenek yang pada penyayang, gadis berjubah merah ngeyel, pemburu baik hati, serigala jahat, dan ibu itu sifatnya baik. Amanat yang ada dalam video ini yaitu patuh dengan pesan orang tua. Sudah benar ya, benarnya. Materinya sudah ada. Jadi, saya sudah tahu jawab. Jadi sekarang saya Tidak ada beberapa. itu tidak ada PR.